Halo, kenalin gue Lisa. Gue mahasiswa Ilmu Komunikasi, Peminatan Hubungan Masyarakat 2018. Halo, kenalin nama gue Lydia Prima, biasa dipanggil LP, dari Ilmu Komunikasi UI semester 7. Dulu SMA-nya di SMA Negeri 21 Jakarta, di Jakarta Timur. Nama gue Theo, dan gue adalah alumni dari SMA Negeri 78. Jadi di sini gue akan bercerita tentang masa lalu gue menjadi OSIS di salah satu SMA gue, yaitu SMA 99 Jakarta. Jadi waktu itu gue mencalon sebagai ketua OSIS, dan sayangnya dapet kontra dari guru-guru. Jadi pas itu gue ikut organisasi di organisasi SMA gue, yaitu OSIS. Jadi tuh gue ngikut itu selama pendidikannya selama 1 tahun, dan di situ benar-benar terjadi yang namanya intoleransi. Intoleransi khususnya ke intoleransi agama. Di situ gue benar-benar shock karena gue sebelumnya gue sekolah di swasta Katolik, dan gue baru benar-benar berpindah di negeri, dan gue benar-benar kayak culture shock aja gitu sih, melihat kayak gue nggak pernah mendapatkan intoleransi itu di sekolah gue sebelum-sebelumnya ataupun benar-benar di dunia nyata selama gue hidup. Tapi pas gue mengikuti OSIS ini, gue mendapatkan intoleransi itu sama guru gue sendiri. Jadi waktu itu dari zaman bukan maba, kelas 10 tuh gue udah berencana emang mau ikut OSIS dan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS gitu. Kita diminta untuk nulis jabatan yang emang kita aim untuk ibaratnya pas lo ngejabat gitu pengen jadi apa gitu. Jadi gue langsung nulis gue pengen jadi ketua OSIS gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, setahun jadi ya adik kelas di OSIS, terus akhirnya tahun angkatan gue menjabat, tiba tuh saatnya gue untuk menjalankan mimpi gue yang udah gue tentuin di awal untuk jadi ketua OSIS. Dan ternyata ketua OSIS ini calonnya kurang. Jadi di SMA Negeri 78 ini beda dengan OSIS pada umumnya lah. Kita punya ketua OSIS 3. Nah, di situ calonnya berbeda 2. Nah, di situ akhirnya ketua OSISnya manggil gue, terus udah diomongin nih kayak minta tolong, kayak nggak ada lagi yang mau, dan kayak mereka punya harapan di gue. Dan akhirnya setelah gue udah dilema panjang banget, gue ngomong ke divisi 9 sebelumnya, akhirnya ya udah gue memutuskan ya udah gue akan jadi ketua OSIS periode gue. Pertama mulus-mulus aja gitu. Nah terus tiba-tiba ada, jadi dulu gue pernah punya sedikit cekcok lah sama guru lintas minat gue. Di situ guru lintas minat gue tiba-tiba ngomong di ruang guru ke ketua OSIS sebelumnya, kayak kenapa gue yang dicalonin gitu. Kayak dia cuma melihat nilai jelek gue doang di situ. Dan ternyata guru itu juga udah terkenal kalau misalkan dia salah satu guru-guru yang bisa dibilang intoleran lah. Apalagi di tahun gue itu bener-bener masih hangat banget masalah yang Ahok itu. Kan pas 212 itu tepatnya pas gue kelas 10 kan. Dan di situ kayak masih hangat banget, jadi kondisi politik di sekolah juga ya masih berbau gitu-gitu lah. Jadi kalau di OSIS gue, sistemnya itu adalah gue harus membuat satu program kerja baru dari luar yang udah ada, untuk dijalanin ketika gue menjabat jadi ketua OSIS gitu. Dan itu nggak semuanya yang bikin programnya, itu hanya kayak 5 orang yang terpilih gitu, dan yang milih 5 orang ini adalah kakak kelas gue waktu jadi OSIS. Terus waktu itu gue kepilih salah satunya gitu kan, dan ya gue gak kaget sih. Sumpah maksud gue gak bermaksud nyombong ya, maksud gue kayak gue gak kaget karena ya gue tahu apa yang udah gue kerjakan gitu. Jadi kayak ya udah gak mungkin gue gak masuk gitu di dalam top 5 ini, sumpah. Gue percaya dengan kapabilitas gue, bukan berarti gue nyombong ya, gue percaya dengan kapabilitas gue. Habis itu top 5, terus bikin program kerja baru. Nah, gue tuh waktu itu posisinya udah pernah ikut MUN di 71. Posisinya di situ SMA gue belum ada tuh MUN-an, terus kayak sabi nih gue bikin acara ini di SMA gue gitu. Dan ternyata
MUN yang gue ikutin waktu itu, yang 71, itu tuh udah lumayan kayak beberapa tahun. Jadi kayak, lah ini mah berarti sekolah gue yang telat sendiri dong gitu kan. Jadi kayak, yaudah akhirnya gue bawa program kerja itu, terus kayak di bidding sendirian. Ya udah tuh, gue sangat yakin dengan hasil biddingan gue karena pertama gue yakin dengan program kerja gue karena gue bandingin dengan calon-calon lain, ya mereka ibaratnya kayak cuman bikin ulang yang udah ada terus kayak yaudah tambahin elemen apalah gitu. Maksud gue mereka nggak benar-benar come up with something yang baru gitu. Terus gue percaya dengan apa yang gue bawa karena benar-benar baru, terus trennya ada dan manfaatnya tuh beneran ada buat sekolah gue karena kan ya MUN gitu loh. Bahkan kita di kuliah sekarang kayak ngeliat anak MUN tuh kayak gimana gitu kan. Ya udah gue percaya, pokoknya benar-benar gue pede banget sih, itu gue benar-benar pede banget. Sampai akhirnya pengumuman top 3. Top 3 ini yang akan lanjut ke babak orasi. Terus pas orasi itu gue udah pede pasti ada nama gue fix banget akan disebut. Bahkan gue udah nyiapin teks orasi gue gitu kayak apa yang harus gue bawa, visi misi gue apa, pokoknya benar udah ready. Tapi mungkin ya ekspektasi emang ini ya, kita ada baiknya tidak berekspektasi gitu kan. Setelah orasi itu langsung pemilihan, kayak pemilihan umum. Dan di situ sebenarnya gue mendapatkan suara terbanyak kedua. Jadi ada teman gue yang dapat 1 dan gue kedua. Dan di mana budayanya kedua itu biasanya kalau di OSIS gue emang menjadi wakilnya. Tapi ternyata guru gue tadi bilang kalau kamu bukan beragama dari beragama Islam, jadi kamu nggak bisa untuk menjadi wakil teman kamu. Dan di situ dia benar-benar ngomong langsung di depan gua dan di kakak-kakak OSIS gue yang dulu. Jadi di situ gue benar-benar sakit hati kayak kenapa ya dia ngomong kayak gitu. Emang ada yang salah ya dari agama gue pribadi. Dan gue pun nggak pernah menjatuhkan agama lain gitu. Dan di sini pun tujuannya sama. Gue ingin memperbaiki gue punya visi misi untuk memperbaiki sekolah gue untuk kedepannya dengan kegiatan-kegiatan yang udah gue rancang di situ sebelumnya. Kan pemilihnya di luar ya, di depan, di tengah lapangan, dekat Wakapsek situ lah. Nah terus gue dipanggil tuh ke dalam ruang OSIS bertiga. Nah terus di situ kami cerita lagi. Kalau ada satu guru di kelas kayak dia ngomong, jangan pilih calon yang ini karena dia non-mus gitu kan. Ternyata usut punya usut di angkatan sebelumnya juga sering terjadi di kota-kota besar gitu. Jadi ya udah shit happen, terus ya udah gitu ceritanya. Karena setelah usut punya usut, karena ya gue Kristen dan pembina gue tuh kayak beberapa orang itu nggak setuju gitu sih, yang mimpin adalah orang Kristen gitu. Sebenarnya gue cukup aware dengan intoleransi terjadi terhadap agama gue, cuman gue tidak menyangka sih hal itu akan terjadi di gue karena gue SMP di Katolik, gue SD di Katolik, TK di Katolik, jadi kayak ya nggak pernah, sama sekali nggak pernah gitu menghadapi hal kayak gitu. Jadi ketika itu terjadi pertama kali, ya itu benar kaget banget sih dan di luar ekspektasi gue. Bahkan gue cuma tahu, gue kira itu cuma kayak ya udah ini paling di TV aja kali yang intoleransi gitu. Ya ternyata terjadi di gue gitu. Sebelumnya karena ini pembimbing OSISnya di tahun gue berganti dan pembimbing tahun sebelumnya itu wakilnya tuh sebenarnya ada yang agamanya bukan Islam, non-Islam, dan itu keterima-terima aja gitu. Tapi gue sebenarnya nggak berpikiran panjang seperti itu ya. Gue tulus untuk mau jadi ketua OSIS dan gue ngejalanin semua prosesnya dan ya gue berpikiran ya lu pernah dengar pepatah yang kata-kata yang kayak hasil itu nggak mengkhianati usaha kan. Di situ gue bener-bener kayak mengingat itu, tapi kok bener-bener terhianati ya gitu. Oh, gue lebih mikir di saat itu ya, pikiran gue cuma satu, kayak apa yang gue harus lakuin biar Stupa ada lagi. Jadi gue nggak mikir, udah gue digituin pun gue nggak terlalu mikir gitu. Ya gue emang awalnya agak kesel gitu, emang nggak ada yang bisa gue lakuin apa-apa. Kayak misalkan kalau gue bawa ke pihak berwajib dan gitu-gitu, kayak justru nggak akan ditanggepin juga sih. Jatuhnya ya buang-buang tenaga gue, mending gue alihin buat tujuan utama gue itu, yaitu Stupa itu. Jadi mending gue alihin semua tenaga gue ke situ. Ya, gue benar-benar kaget karena ya tadi gue balik lagi, gue baru dapat intoleransi agama pertama kali dari SMA gue, dan dimana gue pertama kali sekolah di sekolah negeri yang sebelumnya tuh gue nggak pernah dapat intoleransi sama sekali. Di situ ya tadi gue benar-benar yang nangis, mengingat perjuangan gue semuanya yang lalu.
Terus ya udah, gue cuma bisa meluapkan isi hati gue dan bertanya-tanya, kenapa sih, apa yang lo membedakan gitu. Kita kan Indonesia ya, maksudnya kenapa lo membedakan agama gitu. Gue sempet kepikiran untuk ngelapor polisi tau. Oh iya? Sumpah gue kayak, anjir gue apa ngelapor polisi ya? Kenapa nggak dilaporin? Karena gue nggak ada backupan sih, maksudnya. Jadi gue cerita ke guru gue bilang kayak ya udahlah. Terus gue cerita sama nyokap gue juga mengatakan hal sama. Terus kayak ya udah mau gimana. Terus ini gue mau ceritain konteks ya. Jadi tuh kalau di Kristen kan kayak memikul salib bla 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 gitu. Jadi it's part of your cross gitu. Jadi memikul salib lo aja sebagai orang Kristen gitu di kayak gituin gitu. Ya tadi yang gue bilang bahwa yang support gue langsung adalah dari kakak OSIS gue yang dulu. Gue langsung nangis, gue di situ disupport sama kakak OSIS gue dipeluk, terus gue kayak mereka kasih nasehat atau kayak gimana ya, mereka bilang sih kalau ya udah kamu jalanin di bidang lain tapi tetap membawa visi misi kamu, dan kamu kasih visi misi kamu ke ketua dan wakilnya untuk bisa memperbaiki SMA kita gitu. Yang benar-benar tahu sampai spesifiknya itu partner gue sama paling ketua MPK gitu. Gue juga ya mikir kayak kalau misalnya gue ngasih tahu gitu, biar apa gitu, biar mereka ngerasa iba dengan gue gitu. Enggak, jadi gue mikir enggak semuanya harus tahu lah. Kayak yang lo tahu, gue tuh kan emang peer gue dari TK, SD, SMP tuh sebagian besar masuk SMA yang sama. Jadi kayak sebenarnya itu ya teman-teman SMA gue tuh teman-teman SMP, SD, TK gue gitu. Tapi sebenarnya ya sama sih, paling mereka juga nggak bisa berbuat banyak karena ya nggak ada wewenang untuk mau ngapain coba anak SMA, soto-sotoyan ngapain, ke polisi, terus gue ngapain? Nggak ada yang tahu harus ngapain gitu kan. Nah waktu itu masalahnya belum zaman thread-threadan di Twitter ya sih. Kalau itu di zaman tuh Udah. gue blow up tuh. Terus sekolah nggak jadi sekolah bagus gitu. Udah. Keburu kan SMA. Iya. A thread. Sebuah utas. Bisa lanjut gak? Oh iya. Sebenarnya gue kalau disuruh balik lagi ke masa lalu, gue nggak ya sakit hati, tapi gue udah menunjukkan di hal lain gitu. Gue bisa menunjukkan ke guru gue kalau buka mata lo bahwa agama lain tuh juga bisa berprestasi dan bisa mengembangkan dirinya gitu. Gue tunjukin dengan gue berprestasi di sekolah gue selalu ya ranking 1 di angkatan IPS gue gitu. Gue menunjukkan di hal-hal lain biar dia benar-benar terbuka. Gue pasti akan antisipasi sih. Maksudnya gimana antisipasinya? Maksudnya lo brought up topik ini lagi kan setelah sekian lama. Terus gue kemarin tuh sempat mikir kayak, kalau apa gue waktu itu harusnya waktu dicerita ke gue bawa recorder ya. Sumpah gue tuh kepikiran gue sebenarnya yang mau gue ubah tuh hanya di bagian situnya karena sebelum hal itu terjadi gue ngerasa gue udah melakukan hal yang baik gitu. Sebenarnya nggak ada, tapi ada satu sih yang gue nyesel gue lakukan di situ. Jadi setelah yang gue dipanggil ke ruangan itu, setelah pemilu itu, kan setelah itu gue ketemu sama 2 kakak kelas gue ini. Di situ gue nangis kan. Dan gue nyesal kalau gue nangis. Mestinya gue di situ harus kuat dan buat kayak hal masalah itu nggak patut buat gue tangisin lah. Ya itu, kalau misal itu benar-benar rintangan pertama yang gue dapet di saat teman-teman gue nggak dapet kan. Jadi di saat gue nanti udah recovery gitu, gue udah bisa lanjut lagi, gue jadi lebih kuat sendiri dan itu justru jadi advantage buat gue dong dibanding teman-teman gue. Jadi gue buat apa gitu gue nangis? Itu gue nyesel sih sebenarnya. Gue nangis tuh kenapa kayak kalau lu nggak suka ya nggak usah komen gitu. Diem aja. Karena kebanyakan toleransi terjadi kayak misalkan mohon maaf aja kayak ada satu ormas atau mayoritas gitu ya. Mereka nggak suka tapi mereka melakukan tindakan yang nggak bener gitu. Kalau misalkan mereka nggak suka mereka diem aja udah langsung tercipta toleransi dari segampang itu aja. Yang gue tangkap ya bahwa toleransi itu kalau secara umum toleransi yaitu pasti menghargai terus memahami pendapat baik itu dari individu maupun kelompok. Kalau misalnya kita membahas dari toleransi agama, ya mau nggak mau kita harus memahami, menghargai agama orang itu masing-masing. Karena yang kita tahu, ya tadi Indonesia itu banyak beragam agama, ada 5 yang diakui di Indonesia dan ya seharusnya seorang itu bisa menghargai agama-agama atau pandangan-pandangan agama lain itu loh. Toleransi itu it's all about minding your own business karena
prosesnya tuh fluktuatif gitu, jadi tergantung lo itu lagi di mana, lagi gimana kondisinya gitu-gitu sih. Kalau misalkan ngerubah secara keseluruhan, enggak sih, karena gue yakin di luar sana banyak banget orang-orang yang berpikiran luas. Contohnya kayak gue menemukan guru-guru gue lain selain guru gue itu, ya mereka terbuka dan kayak mau sharing-sharing tentang agama juga gitu kan. Nggak yang cuma, ya mungkin emang ada orang yang seperti itu, tapi orang lain tuh ada juga loh yang benar-benar terbuka akan sikap keterbukaan dan kedewasaannya itu. Waktu itu kayak ada ya agama yang ngajarin kayak gini gitu, maksud gue karena kan sejauh gue diajarin di Kristen tuh kayak nggak boleh banget gitu gue untuk melakukan hal kayak gitu. Walaupun memang bubble gue adalah isinya orang Kristen gitu yang sejenis sama gue, tapi pun kalau gue punya temen yang beda agama sama gue nggak pernah melakukan hal yang kayak gitu. Jadi kayak cukup waktu itu kayak tapi gue nggak menyesal sih hal itu terjadi sebenarnya. Itu tuh efek domino efek gitu loh gitu. Jadi kayak ya mungkin gue nggak akan join Hayanika mungkin kalau misalnya gue nggak dapet yang tadi itu. Kalau dari sudut pandang gue ya, kalau misalnya orang kan ngeliat itu kayak, wah lu diginin nggak boleh back down lah, lu nggak boleh redup, lu harus naik terus, lu harus maksain. Kalau menurut gue enggak, semua yang dipaksain itu ya susah gitu ntar akhirnya, nggak akan berakhir dengan baik gitu. Jadi menurut gue lu ambil kepala dingin aja, lu ambil hikmahnya, tapi nggak lu nge-back down secara keseluruhan gitu, kayak langsung mundurin diri atau apa, enggak, jangan. Lu mikirin aja gimana caranya buat ngelewatin ini kan rintangan gitu. Lu lompatin aja, jangan justru lu muter balik atau lu hindarin gitu. Lu lompat aja nggak apa-apa. Kan kita kalau buat lompat tinggi harus nunduk dulu. Paling gue cuma mau bilang, ketika lo punya pandangan, ya udah, atau punya perasaan yang ingin lo ungkapkan aja ke orang itu. Tapi dengan satu catatan, lo juga nggak boleh menjatuhkan dia dengan ya udah, kalau bisa lo berkata baik, lo menjelaskan apa yang terjadi, dan lo, ya gue bilangnya sih menyebarkan kasih dengan ajaran agama kita, biar orang-orang itu yang melakukan intoleransi agama itu ya istilahnya melek bahwa ya kita di Indonesia, kita banyak berbagai macam agama yang ada di Indonesia dan diakui. Ya kalau bisa berpandangannya itu berpandangan yang dewasa dan terbuka gitu. Kalau gue sebenarnya nggak tahu sih it's a right recommendation or not, tapi kalau gue ngerasanya hal yang kemarin gue alamin itu pasti akan membentuk lo gitu. Jadi enjoy it kalau menurut gue ya, karena gini sih, gue percaya dengan apa yang kau tabur itu yang kau tuai gitu kan. Jadi mungkin emang lo nggak bisa serta-merta dengan langsung directly lo ngelawan yang menindas lo gitu, quote and quote. Tapi gue yakin pasti at some point in their life itu mereka akan merasakan ya kayak karmanya gitu sih, kayak karma quote and quote-nya gitu. Jadi gue sekarang udah nggak mau pusingin hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang ada hal yang ibaratnya sifatnya intoleransi terhadap agama gue, ya gue simply tinggalin aja dan nggak mau pusing terhadap hal itu sih. Harapan gue nggak muluk-muluk sih. Kalau misalnya dari sisi sebagai orang Kristen, kalau kita tuh masyarakatnya udah cukup toleransi atau enggak, itu sesimpel gue gereja nggak perlu ada polisi. Kalau Natal, kalau misalnya itu udah tercapai, menurut gue kita udah cukup toleransi. Selama itu masih ada, ya lo buang-buang jauh-jauh aja dah intoleransi di Indonesia, gitu sih. Harapan yang paling itu ya balik ke arti toleransi aku lagi aja, dari hal yang paling dasarnya aja. Kalau misalkan kita nggak suka ya udah diem aja, nggak usah ngomong. Ya, gue berharap sih di Indonesia orang-orang yang ada di Indonesia itu benar-benar semakin terbuka, semakin dewasa akan pikiran untuk kita bertoleransi. Karena yang gue lihat masih banyak kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas kecil itu yang benar-benar fanatik terhadap agamanya, yang menyuarakan agamanya hingga mempengaruhi orang-orang untuk bisa menjatuhkan agama lain gitu. Ya gue berharap kelompok-kelompok kecil itu benar-benar ya udah nggak ada lagi, semakin makin menghilang, dan kalau bisa ya benar-benar kita bersama-sama bersatu ya, karena kita ya Indonesia gitu.